Siapa Dzulqarnain itu menurut Al-Quran? Jadi nanti kita bisa mengkajinya melalui redaksi-redaksi yang digunakan oleh ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Dzulqarnain ini. Maka kita simpulkan seperti ini. Siapakah Dzulqarnain itu? Pertama, Dzulqarnain itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Jadi kemungkinan dia ini seorang raja. Karena Al-Quran menyebutkan inna makkanna lahu fil ardi. Inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami memberikan dia kekuasaan di bumi. Ini sama dengan cerita tentang Nabi Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yadabawwa'u minha haitsu yasha. Gitu. Begitu juga kami beri kekuasaan di muka bumi kepada Yusuf. Begitu, wa kadzalika makkanna li Yusuf. Yang kedua, Dzulqarnain ini adalah orang yang dianugerahi sebab segala sesuatu atau diberi kemampuan untuk melakukan banyak hal. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan aku telah memberikan kepadanya sebab-sebab segala sesuatu. Artinya sebab-sebab yang menjadikan dia itu mampu untuk merealisasikan berbagai hal. Begitu. Kayak nanti itu membuat benteng atau membuat pembatas yang melindungi sebuah kaum dari serangan Ya'juj dan Ma'juj dan banyak hal. Diberi kelebihan itu Dzulqarnain ini. Kemudian yang ketiga, Dzulqarnain ini orang yang gemar melakukan perjalanan dakwah. Disebutkan di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang Dzulqarnain ini, hatta idza balagha matli asy-syamsi, ketika dia itu sampai kepada ujung tempat terbitnya matahari. Kemudian hatta idza balagha maghribasy syamsi, sampai ketika dia itu sampai pada ujung tempat terbenamnya matahari. Kemudian dalam ayat selanjutnya hatta idza balagha bainas saddaini, ketika dia itu sampai pada dua gunung. Dzulqarnain ini orang yang suka melakukan perjalanan-perjalanan itu. Ada yang mengatakan seperti ini, kenapa Dzulqarnain itu melakukan perjalanan ke barat, ke timur, kemudian ke utara dan lain sebagainya, dan dia itu adalah seorang raja. Dia itu ingin menaklukkan, dia ini awalnya melihat orang yang bagian barat itu biasanya sukanya mengandalkan rasionalitas. Kemudian orang yang bagian timur ini mengandalkan kejiwaan. Dzulqarnain ingin manusia itu menggabungkan antara rasionalitas barat dan orang yang mengandalkan kejiwaan di timur, supaya ini jangan terlalu rasionalitas, jangan terlalu mengandalkan kejiwaan atau intuisi. Ruh harus digabungkan. Itulah yang ideal sebenarnya. Ada yang mengisahkan, ada yang memberikan penafsiran seperti itu. Jadi kenapa Dzulqarnain itu melakukan perjalanan ke barat, ke timur, supaya manusia ini saling belajar antara satu dengan yang lain, begitu. Kemudian selanjutnya, Dzulqarnain ini adalah orang yang beriman. Ya, yang keempat, Dzulqarnain ini adalah orang yang beriman. Apa buktinya bahwasanya Dzulqarnain ini adalah orang yang beriman? Karena di dalam ayat yang mengisahkan Dzulqarnain ini, Allah juga berfirman, "Qulna ya Dzulqarnaini, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Qulna ya Dzulqarnaini ini artinya kan kita berkata kepada Dzulqarnain. Kita ini kita Allah loh. Bisa jadi ini wahyu, bisa jadi ilham. Kalau wahyu berarti Dzulqarnain ini seorang nabi. Kalau ilham, ya
dia bukan nabi, meskipun nabi juga menerima ilham. Tetapi yang jelas di dalam ayat ini tidak jelas disebutkan bahwasanya Dzulqarnain ini seorang nabi. Maka kebanyakan ulama mengatakan dia ini mendapatkan ilham. Qulna ya Dzulqarnain ini artinya alhamna ila Dzulqarnain, kami mengilhamkan kepada Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Gitu. Kalau ini sebagaimana itu ya, kalau tentang ibunya Nabi Musa itu ya, wa auhayna ila ummi Musa, wa auhayna ila ummi Musa, dan kita wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Itu ulama mengatakan bahwasanya ibunya Musa ini bukan nabi, meskipun menggunakan kata wa auhayna, itu adalah bukan wahyu tetapi ilham ya. Itu pertama bukti bahwasannya Dzulqarnain itu adalah orang yang beriman. Kemudian bukti yang kedua, Dzulqarnain itu mengatakan wa amma man amana wa amila sholiha, barang siapa yang beriman dan beramal soleh. Ketika Dzulqarnain ini mau mengambil sikap terhadap sebuah kaum, nanti orang yang berbuat buruk ya kita hukum, sedangkan orang yang berbuat baik, beriman dan beramal soleh, maka kita berikan balasan. Maka dia mendapatkan balasannya, balasan baik itu. Artinya dari kisah ini, dari cerita ini, dari ucapan Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya Dzulqarnain itu juga orang yang beriman. Dia sangat menghormati orang yang beriman dan mengatakan orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang baik. Berarti dia percaya kan bahwasannya orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan balasan yang baik. Bukti yang ketiga bahwasannya Dzulqarnain itu adalah orang yang beriman. Wa amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kata tsumma yuraddu ila rabbih. Dzulqarnain menyebutkan kata akan dikembalikan kepada Rabb-nya, Tuhannya. Ini menunjukkan bahwasannya Dzulqarnain itu orang yang percaya terhadap Tuhan. Gitu. Ini 3 bukti di dalam ayat-ayat tentang kisah Dzulqarnain yang membuktikan bahwasannya Dzulqarnain itu adalah orang yang beriman. Selanjutnya Dzulqarnain yang kelima adalah Dzulqarnain itu orang yang gemar melakukan amal soleh, gemar melakukan kebajikan, gemar menolong, dan bahkan kalau ada orang yang minta tolong maka Dzulqarnain itu memberikan lebih dari apa yang diminta karena melihat keadaan seseorang tersebut. Misalnya dia itu mintanya 5.000, tetapi sebenarnya Dzulqarnain tahu butuhnya 10.000, ya dikasih 10.000. Apa buktinya? Buktinya ketika Dzulqarnain itu mendatangi sebuah kaum yang berada di kaki 2 buah gunung, ya, hatta idza balagha bainas saddaini. Mereka Dzulqarnain ini kan menemukan sebuah kaum yang berada di kaki gunung. Nah, orang kaum ini yang berada di bawah 2 kaki gunung ini mengeluh kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain, itu ada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Penggaweane iku bikin kerusakan, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Pokoknya setiap mereka datang maka kerusakan yang terjadi. Tolonglah kita itu ditolong. Coba dibuatkan benteng ataupun dinding yang besar yang menutupi lubang ini yang biasa dilewati kaum Ya'juj dan Ma'juj supaya mereka ini tidak bisa masuk. Mereka mengatakan, qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi
Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Yang artinya mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Nah, oleh karenanya fahal naj'alu laka kharjan, maka apa, tolonglah kita bikinkan benteng, kemudian kita akan kasih upahnya. Naj'alu laka kharjan. Nah, bahasanya di awal ini ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda, benteng, pembatas gitu ya, pembatas. Tapi dengan menggunakan bahasa sadda. Kemudian apa jawaban Dzulqarnain ketika diminta untuk membuatkan pembatas dengan bayar, dengan upah tadi itu? Apa jawabannya? Qala ma makkanni fi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainana wa bainakum wa bainahum radma. Jawabnya Dzulqarnain, gak usah kamu ngasih ongkos saya, gak usah kamu ngasih bayaran saya. Ma makkanni fihi rabbi khair, apa yang sudah diberikan Allah kepadaku itu jauh lebih baik. Jadi tidak mau meminta imbalan. Bahkan sudah gini aja, tak bikinkan, tapi fa'inuni biquwwatin, beri, kalau waktu bikin nanti saya minta bantuan tenaganya lah, alat-alat dan lain sebagainya itu tolong dibantu itu saja. Bareng-bareng lah kita bikin, saya bantu gitu. Aj'al bainakum wa bainahum radma, untuk aku buatkan antara kamu dengan mereka itu dinding yang kokoh. Nah, yang menarik, kalau permintaannya orang di kaki gunung yang minta perlindungan dari Ya'juj dan Ma'juj itu minta dibikinkan sadda, maka oleh Dzulqarnain akan dibikinkan radma. Ya, kalau ayat yang di atas itu ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda, kemudian Dzulqarnain menjawab aj'alu bainakum wa bainahum radma. Lah, sadda dan radma ini memang secara bahasa itu berbeda. Memang dia itu sama-sama pembatas. Kalau sadda ini pembatas yang kecil, kalau radma itu pembatas yang besar. Mintanya itu pembatas kecil, tetapi diberi oleh Dzulqarnain itu pembatas yang besar, bahkan dari besi tadi itu, dari besi. Jadi dikisahkan di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwasannya pembatasnya itu diberikan tumpukan besi, ya, setelah ditumpuk rata dengan gunung, kemudian melelehkan tembaga gitu ya, kemudian dipanaskan, kemudian dituang itu biar lengket antara besi dengan besi itu. Akhirnya yang dinding ini akan membuat mereka famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu nakba, yang mereka tidak akan bisa memanjatnya dan tidak pula bisa menembusnya gitu. Dan akhirnya itulah sekelumit kisah tentang Dzulqarnain menurut Al-Quran, bukan menurut sejarah ya. Jadi itu Dzulqarnain menurut Al-Quran. Nah, dan semoga kita bisa mengambil tauladan dan pelajaran dari kisah-kisah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang sudah kita sampaikan tadi itu. Allahumma amin. Dan semoga barokai mengaji tafsir Al-Quran ini melimpah kepada kita semua. Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.